Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi la yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin, muslimat dan para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita kesehatan untuk kita terus beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang Allah inginkan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu, Rabbmu, beribadahlah kalian kepada Tuhanmu, Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu ajalmu atau kematianmu. Yang semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya untuk kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis, ya, hadis yang panjang kemarin terkait tentang taubat, ya, tentang sahabat Ka'ab bin Malik, ya. Kemarin kita telah membahas sebagian tentang bahwasanya Ka'ab bin Malik sudah berkata jujur kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, demi Allah wahai Rasul, saya tidak mempunyai alasan apapun, ya, dalam untuk tidak mengikuti perang Tabuk. Saya tidak punya alasan apapun. Jujur, dia sudah siap-siap dan seterusnya. Kemudian datang kepada Nabi, sempat ada niat untuk berbohong, ya kan? Sempat ada niat untuk berdusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Ka'ab bin Malik, sahabat yang jujur kepada Allah dan Rasulnya, sehingga lenyaplah, hilanglah rasa ingin berdusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dia berdusta kepada Rasul, sama saja dia berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha mengetahui dan Rasulnya, ya. Maka inilah jalan keselamatan yang diambil sahabat Ka'ab bin, meskipun kejujuran itu juga mengandung resiko. Kemudian lanjutan berikutnya adalah Ka'ab bin Malik berkata, tatkala Ka'ab bin Malik sudah mengemukakan alasannya, dia tidak punya alasan sedikit pun untuk tidak mengikuti perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini bicara benar. Jadi Rasul sudah tahu, orang ini berkata jujur, orang ini berkata benar. Ya, Allah tahu, Allah dan Rasulnya itu tahu mana yang jujur alasannya, mana yang tidak jujur. Ka'ab bin Malik gentle. Saya tidak punya alasan wahai Rasul, demi Allah. Maka apa? Rasul mengatakan orang ini jujur, Ka'ab bin Malik, menunjuk kepada Ka'ab bin Malik. Oleh sebab itu, berdirilah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atau menandakan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirilah sampai Allah memberikan keputusan tentang dirimu. Maksudnya apa? Turun wahyu yang menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Ya. Kemudian apa?
ada beberapa orang dari golongan Bani Salimah yang berjalan mengikutiku. Ketika Ka'ab bin Malik sudah bertemu dengan Rasul, menjelaskan alasan, dan Rasul menjawab, orang ini berkata jujur benar. Kemudian apa? Tunggulah kamu keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang dirimu. Berarti apa? Menunggu keputusan Allah. Apakah taubatnya ini dimaafkan, diterima taubatnya atau tidak. Maka apa? Tiba-tiba ketika keluar dari kumpulan bersama Nabi Muhammad sedang di masjid, keluar Ka'ab bin Malik, ada beberapa orang dari golongan Bani Salimah mengikuti jalan Ka'ab bin Malik. Mereka berkata kepada Ka'ab bin Malik, demi Allah, sepengetahuan kami, engkau tidak pernah berbuat dosa sebelum saat ini. Hei Ka'ab bin Malik, engkau itu nggak pernah berbuat dosa sebelum ini. Engkau agaknya tidak akan mampu. Hei Ka'ab bin Malik, kayaknya kamu nggak mampu. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kayaknya kamu nggak mampu. Mengapa engkau tidak mengemukakan, tidak menyampaikan, menjelaskan alasanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana orang-orang yang mereka menjelaskan alasan-alasan mereka mangkir dari jihad atau tidak ikut serta dalam jihad di perang Tabuk. Kemudian orang-orang tadi dari Bani Salimah mengatakan sebenarnya istighfar ampunan dari Rasulullah, doa ampunan dari Rasulullah SAW untukmu telah cukup melindungimu akibat dari dosa-dosamu. Kalau sahabat tadi, udahlah, alasannya aja sampaikan. Insya Allah apa? Ya kayak yang lain. Rasulullah apa? Memberikan doa, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampunimu. Tapi tidak dengan siapa? Sahabat Ka'ab bin Malik. Tidak, Maka Ka'ab bin Malik berkata, demi Allah, orang-orang itu, berarti tadi beberapa orang tadi dari golongan siapa? Bani Salimah. Demi Allah, orang-orang itu tidak henti-hentinya menegurku sampai aku ingin kembali saja kepada Rasulullah SAW. Jadi sampai hatinya juga berubah. Ingin apa? Memutar kembali, ingin ingin memberikan alasan, alasan pengganti, alasan yang tadi diganti dengan alasan yang lain. Oh Rasul, saya tadi mau alasannya kayak gini, alasannya ini. Padahal tadi saya mengatakan saya tidak punya alasan. Maka sampai-sampai ada rasa demikian, untuk kemudian berdusta, Tapi karena kejujuran tadi, kemudian aku berkata kepada orang itu, apakah ada orang lain yang mengalami peristiwa seperti apa yang aku alami? Ka'ab bin Malik bertanya, wahai Bani Salimah, adakah orang yang mengalami peristiwa seperti apa yang aku alami, tidak ikut perang Tabuk dan tidak punya alasan? Maksudnya gitu. Ada enggak yang sama dengan saya? Dia tidak ikut perang Tabuk dan memang tidak punya alasan seperti saya. Maka apa? Keduanya berkata sebagaimana yang kau katakan, ya ada 2 orang. Katanya. Mereka menjawab, ya ada 2 orang yang mengalami keadaan seperti itu. Keduanya berkata sebagaimana yang engkau katakan. Berarti apa? Ada 2 orang sahabat lagi yang tidak punya alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Dan mereka diberi saran seperti saran kepadamu. Jadi sama, ditegur, udahlah sana cari alasan. Yang penting apa? Kalau Nabi sudah mendoakan ampunan, sudah beres, dosamu sudah selesai. Menggampangkan gitu ya. Maksudnya sahabat ini 3 orang yang tadi, sahabat dari Bani Salimah itu menggampangkan, memudahkan, Padahal ini terkait tentang kejujuran kepada Allah dan Rasulnya. Karena para sahabat itu orang-orang yang jujur kepada Allah dan Rasulnya, sehingga apa? Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejujuran hatinya. Maka Ka'ab bin Malik berkata, aku bertanya, siapa 2 orang itu yang sama sepertiku, tidak ikut perang Tabuk dan tidak punya alasan? Maka mereka menjawab, 2 orang itu adalah Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Siapa namanya? Murarah bin Rabi'ah. Murarah bin Rabi'ah dan siapa? Hilal bin
Umayyah. 2 orang. Jadi ada plus 3 orang, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, kemudian Hilal bin Umayyah. Ada 3. Apa Ishaq? Yang pertama Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk dan tidak punya alasan. Yang pertama siapa? Ka'ab bin Malik. Murarah bin Rabi'ah. Siapa? Murarah bin Rabi'ah. Yang ketiga Hilal bin Umayyah. Yang ketiga 3 orang ini sama tidak ikut perang Tabuk dan tidak punya alasan. Dan menghadap Rasul, aku tidak punya alasan wahai Rasulullah. Keadaannya sama berarti menunggu keputusan wahyu dari Allah, apakah dimaafkan, diterima taubatnya, diampuni oleh Allah atau tidak. Oh, Masya Allah. Kemudian apa? Mereka, Ka'ab bin Malik berkata, mereka memberitahuku tentang 2 orang soleh. Mereka 2 orang soleh sama. Ya, yang terlibat dalam perang Badar sebelumnya, sudah ikut perang Badar. Cuma apa? Tidak ikut perang Tabuk. Coba bayangkan. Orang soleh berjihad ikut perang Badar. Ya. Dan dapat dijadikan sebagai teladan. 2 orang ini dapat dijadikan sebagai teladan karena soleh, orang baik, ikut perang Badar. Cuma qadarullah tidak ikut perang Tabuk dan tidak punya alasan. Aku berkata, setelah mengetahui ada 2 orang soleh tadi, Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah, maka apa? Aku tetap berpegang teguh pada sikapku, pendirianku, aku jujur. Oh, ketika apa? Mereka memberitahuku tentang 2 orang tersebut. Artinya apa? Tidak lagi mau berdusta kepada Rasulullah. Yang sempatnya yang kedua kali diprovokasi, kayaknya pengen balik lagi, gitu ya. Untuk mengganti jawaban, saya punya alasan. Tapi ketika diberikan info, ya kabar bahwasanya ada Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah yang sama statusnya dengan Ka'ab bin Malik, maka apa? Ka'ab bin Malik menjadi teguh pendiriannya. Sikapnya menjadi teguh, kuat, kokoh, ya. Itu jujur, ya. Kemudian apa? Rasulullah SAW melarang. Loh, ini hukumannya nih. Melarang bercakap-cakap dengan kami. Ini larangan, hukuman dari Rasulullah. Ya, kepada 3 orang ini. Orang-orang yang tidak mengikuti perjalanan beliau itu. Artinya apa? Orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Hukumannya apa? Para sahabat yang lain dilarang untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan 3 sahabat ini. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, orang-orang menjauhi kami. Loh, ini diboikot namanya oleh Rasulullah SAW. Dihukum. Ya, dihukum. Ya, orang-orang menjauhi kami. Dalam riwayat yang lain dia berkata, orang-orang berubah sikap terhadap kami bertiga. Yang tadinya saling menyapa, salam, lemah lembut, sopan santun. Sekarang sikap mereka berubah. Ya. Sehingga apa? Bumi tampak terasa asing dan sempit. Ya, maka dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Taubah, ya, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu, ya, bima rahubat wa dhaqat 'ala anfusihim. Seakan-akan dunia yang luas itu terasa sempit, asing. Kita dianggap sebagai orang asing. Bagaimana coba? Orang kenal kok kemudian dianggap tidak kenal, seperti tidak kenal. Ya. Sehingga apa? Bumi ini tampak asing bagiku dan terasa sempit. Ini bukan bumi yang aku kenal sebelumnya. Coba bayangkan. Berarti apa? Masyarakat, para sahabat itu begitu taatnya kepada Rasulullah SAW. Jangan bicara, ngobrol, bercakap-cakap dengan 3 orang ini. Jauhi orang ini. Coba bayangkan. Seketika itu langsung mereka taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk hukuman dari mereka apa? Tidak ikut perang Tabuk. Kami bertiga dalam kondisi demikian selama 50 hari. Coba bayangkan. 50 hari dihukum oleh Rasulullah, diboikot. Para sahabat yang lain tidak boleh bercakap-cakap, berkomunikasi, menemui pun nggak boleh. Pokoknya ini dijauhi. Ya, selama berapa hari? 50. Ini waktu yang lama. Padahal yang namanya kita dalam bermasyarakat, kita butuh pertolongan orang lain, ya kan? Ya, jual beli,
ya. Lah ini dicuekin terus, dijauhi, diajak ngobrol, diem aja, enggak jawab sama sekali, ya. Karena apa? Mereka dijauhi, diboikot, ya. Maka kami bertiga dalam kondisi demikian selama 50 hari. Adapun dua temanku, keduanya menetap dan duduk-duduk di rumahnya sambil menangis. Coba bayangkan. Adapun sahabat Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah, saking tidak kuatnya, karena ketika keluar rumah, orang-orang tuh seakan-akan benci, cuek. Ingin ngajak bicara orang lain, diem. Benar-benar diem. Sehingga apa? Dua sahabat ini menangis. Ya, dua sahabat ini menangis. Karena apa? Ya tadi, merasa tidak kuat. Sedangkan aku sendiri yang termuda. Ka'ab bin Malik yang termuda dari tiga orang tadi, yang termuda. Ya, di antara kami bertiga dan lebih tahan. Ka'ab bin Malik lebih tahan keluar rumah. Ya biasa meskipun ngajak orang bicara didiemin, ya, jual beli didiemin, dijauhi dan seterusnya, tidak ada orang yang mendekat. Namun lebih tahan, tapi otomatis hatinya terasa sakit. Bagaimana mungkin yang saya biasa ngobrol dengan teman saya yang akrab dan seterusnya, kok tiba-tiba tidak bisa ngobrol dan bercakap-cakap, berbincang-bincang. Maka apa? Oleh sebab itu, aku keluar untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Gentle nih, ya, sholat bersama kaum muslimin dan berkeliling ke pasar-pasar. Loh, ini Ka'ab bin Malik. Tetapi tidak ada seorang pun, satu pun yang berbicara kepadaku. Coba bayangkan, ya. Ini resiko daripada apa? Jujur, tidak ikut perang Tabuk, jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apa? Allah uji apakah dia sungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah atau tidak. Maka apa? Rasulullah menurunkan wahyu ke Rasulullah untuk apa? Menguji mereka di boikot selama 50 hari. Apakah mereka kuat? Apakah mereka tahan? Apakah mereka tetap istiqomah dalam kejujurannya? Ya, ataukah malah ingin kembali berdusta misalkan. Ada rasa ingin tetapi apa? Tetap mereka bertiga istiqomah dalam kejujurannya. Ya, itu. Insya Allah sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ini hadis yang panjang ya. Semoga kita senantiasa ya bisa mengambil faidah dari hadis ini meskipun baru sampai pertengahan ya. Hadisnya masih lumayan panjang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.